YouTuber banget ya. Helikopter. Biarin aja, kan banyak penipuan terjadi di dalam layar kaca. Masalah marah-marah sama pacar ada clip on. Itu nih buat teman-teman yang selama ini sering nonton terus sesuatu hal yang berkaitan dengan drama-drama reality show. Katanya reality show, tapi tiba-tiba kamu menemukan ini di saku celananya, berarti itu settingan. Ada hubungannya sih sama yang pengen kita bahas ya, soal artis, dunia keartisan, entertainment gitu kan. Dan lu sebagai apa tuh? entertainer, ya kan. Lu berjuang dengan kerecehan lu dari tahun berapa? 2012. 2012. Penolakan tuh pasti. Wow. 2012 soalnya belum main receh tuh. Iya kan? Masih udah. Cuman ya itu yang membuat gua nggak ikut ngelanjut kompetisi karena plesetan tuh dilarang di kompetisi. Nah terus ada anak-anak stand up kayak, udah nggak zaman kali plesetan. Sekarang tuh zamannya kejujuran, keresahan, punchline, rule of three, callback yang gitu-gitu. Terus gue bilang, ya gue nggak bisa. Gue bilang, gue dari dulu bisanya bikin beginian doang. Maksudnya ada saran gue tuh ketika stand up pun bukan ketawa kayak hahaha lucu banget gitu. Tadi lo nih, emang nonton stand up tuh ada yang ketawa gitu? Ada gitu. Ada ya? Gue tuh cuma membutuhkan senyum-senyum tipis ketika lu melihat performance gue. Gitu, gue tuh lebih respect dengan orang-orang yang nonton show gue atau nonton gue stand up atau baca tweet gue tentang receh-recehan ini, yang gini nih, si gitu, isi gitu, ketawa kecil yang mencerahkan hari. Iya, good mood abis itu hari itu, bener nggak? Iya. Tapi kan sampai sekarang akhirnya lo berhasil lah istilahnya. Berhasil dalam arti apa nih? Berhasil tampil beda pasti, ya kan? Karena beda daripada arus yang sebelumnya. Kalau yang lain harus nge-build, punch. Kalau lu kan langsung kayak gitu. Orang sampai kayak mulai dari kayak apaan sih sampai akhirnya ketawa sendiri gitu. Iya, karena apaan sih itu berarti dia merhatiin gue. Apaan sih tapi jokes lo dijadiin quiz. Iya. Wow. Dan ketika saya bilang itu jokes saya gitu, hey, tahu nggak kalau jokes itu ketika sudah dilempar ke publik itu jadi milik publik. Gitu. Oh gitu. Iya. Sampai sekarang lo masih itu nggak sih, maksudnya gue ngeliat tuh kayak oh ya udah lo mesti mengharapkan orang-orang mengharapkan lo tetap lucu nggak sih gitu setiap hari gitu. Jadi kalau di industri itu adalah yang dapat beban itu adalah yang bayarannya paling murah. Misalkan satu program nih, ya kan, ada beberapa artis nih, ada yang senior, ada yang junior. Kan? Misalnya kan dapat tantangan gitu, dapat tantangan. Misalkan diputer-puter di apa yang gitu-gitu, suruh makan makanan yang gak enak, apa segala macam gitu. Yang senior tidak ingin tahu. Aku nggak suka, aduh gue lagi gak enak badan, gue gini. Akhirnya yang makan paling banyak siapa? Ya, udah, biar programnya jalan nggak? Aduh. Gitu. Giliran programnya anjlok yang disalahin siapa? Gua. Lu tuh paling muda, ayo dong lebih semangat lagi gitu. Waduh. Iya, yang dibayar mahal mah santai aja, tinggal kita diinjek terus nih, ya kan? Kita kopling bukan diinjek mulu. Kalau misalnya gue tuh ngelihatnya gini. Industri tuh sudah punya cetakannya gitu. Pattern lah ya. Sudah punya patternnya. Terus kayak kebiasaan, ya gue kan di-hire karena gue begini. Gue membawakan jokes gue sejujur mungkin apa yang gue bisa, bener ya? Kan gue sastra kebetulan gitu, gue tahu patternnya jokes gimana gitu. Gue tahu deh di kepala gue ini tuh bentuknya sudah dalam bentuk jokes, orang mau ketawa atau enggak mah itu udah objektivitas orang deh gitu. Gue lempar lah tuh kan, set. Nah, dan hasilnya? Tidak lucu. Nah, gue kan kalau nggak lucu kan, duh, maaf, saya tidak lucu. Maafin saya, teman-teman, kalau joke saya kurang. Emang itu gue ya udah emang diamini aja, bener gak? Dan gue ya harusnya kan
orang tuh tahu kalau gue emang begitu gitu ya. Tiba-tiba dilarang. Itu dilarang tuh? Dilarang. Jadi kan gue bilang gini, lu nggak hire gue karena gue seperti ini. Kenapa pas dalam prosesnya lu menjadi seperti orang lain gitu. Tapi kan padahal penonton suka akan hal itu juga dong. Iya, segala macam. Ya udah akhirnya gue ikutlah cara mainnya. Oke. Cara mainnya mau gimana nih ke arahnya gue ikut aja nih gitu. Gue hai aja misalnya dia ngelawak nih. Iya. Bisa aja lu. Gitu doang gue. Mungkin skrip yang Anda berikan kurang lucu. Ngomong apa tadi? Gimana? Mungkin skrip yang Anda berikan tidak lucu. Oh, tunggu, ada yang salah. Bukannya itu ada skripnya ya? Ada nggak? Nggak ada skrip? Ada. Tapi? Judul segmen 1, segmen 2, segmen 3. Pemeran. Udah. Oh, seperti itu ternyata pemirsa. Tidak ada skripnya. Jokes itu muncul dari bakat-bakat kami semua. Balik lagi ke pattern nih. Gue cukup menarik banget soal pattern yang sedang istilahnya lu tabrak itu gitu loh. Gitu. Tapi kalau dari sisi industri kayak dari TV-nya sendiri, itu emang nyaman dengan pattern itu atau emang mengikuti artisnya aja? Mereka coba yang baru nih misalkan gitu dengan talent-talent baru, terus tidak ger misalnya gitu. Oh itu langsung rombak semua. Iya, rombaknya pemainnya ya, bukan patternnya. Bukan patternnya, ya, pemainnya. Harusnya kan ya patternnya ya. Jadi tidak memang pada dasarnya mereka tidak gitu. Merubah yang menjadi masalah utamanya. TV-nya atau artisnya? Karena gini, balik lagi, kalau artisnya sudah merasa nyaman dengan itu dan TV melihat kayak, oh artisnya kayak nggak bisa berubah nih. Kalau ngomongin kayak gitu jadi ayam sama telur. Iya. Oke. Karena gue tadi nyambungin ke Uus kan misalkan ada artis-artis yang notabene senior ini, berarti itu lebih ke artis yang tidak bisa menerima sesuatu yang baru gitu loh. Iya. Ya kayak misalkan gua ngasih sesuatu hal yang baru, tapi tidak diterima sama semuanya. Karena emang jokes gue agak segmented lah. Tapi kan nggak semua segmen melihatnya seperti itu. Harus yang jelek, harus yang jatuh, harus yang fisik, harus yang mungkin dandanannya dia apa-apain gitu. Dan sedangkan gue tar dulu deh gitu, jangan ke situ dulu gitu. Karena gue mau nyoba di sini dulu, sampai itu mentok baru gue coba. Berarti ini berhubungan dengan penonton yang memang lebih menyukai pattern yang lama dong. Nah itu dia bos, karena emang kita selalu berada di situ. Masalahnya selalu ada di situ. Sebagus apapun konten lu, percuma gitu. Kalau ya ibaratnya tidak ada yang menerima itu. Kalau gue balik lagi kayak misalkan seorang artis. Artis itu kan pada dasarnya kalau kita lihat dari root katanya ya, maksudnya akar katanya itu adalah seniman kan. Lu melihat diri lu sebenarnya lebih ke seorang artis. Ya. Artis yang memang lebih lihat, ini nih seni gua ada di plesetan. Ini seni yang gue dalemin nih, emang gue tajem banget di sini. Nah, bagaimana orang bisa menerima atau enggak, itu nomor sekian dong sebetulnya. Benar. Untungnya industri digital memungkinkan kita untuk berkarya, membuat karya seni ini bisa ditonton langsung dan bisa direspon langsung. Nah, kan bedanya sekarang sama TV. Ada penonton bayaran. Ya, tapi itu adalah tantangan tersendiri untuk para komika karena bisa kita menghibur orang-orang yang ingin dihibur. Karena kita menghibur orang-orang yang melihat kita, orang nggak kenal pun bisa ketawa gara-gara ngelihat apa yang kita sampaikan, bener nggak? Tapi ketika kita sampai di industri, penonton bayaran itu melihat kita bukan dari apa yang kita omongin, tapi siapa elu. Kalau lu artis baru, mana mau ketawa. Ngerasa mereka lebih banyak di TV dibanding artis yang itu. Gimana lo? Penonton bayaran? Penonton bayaran ya? Coba lo artis baru ngejok coba. Oke, hey semuanya, selamat malam. Tidak. Artis lama, artis lama. Hey, selamat malam semuanya. Hey, lucu nih. Hey, baru nyapa kenapa udah ketawa? Enak kan ngelawak kok jadi artis senior gitu. Sedangkan kita sudah tidak tahu lagi ketika gue ngejokes apakah ketawa asli atau ketawa enggak, bingung gak lu? Coba. Tantangan. Iya. Jadi apa ya? Jadi ini orang ngetawain gue karena emang jokes gue bagus apa karena ini terlontar dari mulut Uus. Kayak sama kayak gue ingin berbuat baik nih. Taruhlah gitu. Gue hari ini mau instastory sama Eiichiro gitu. Tapi kemudian gue berpikir, gue melakukan ini karena gue emang pengen jalan sama Eiichiro, atau gue melakukan ini biar netizen suka ngelihat gue bareng sama anak gue. Bayangin gue punya pemikiran gitu sekarang. Dulu gue melakukan sesuatu tuh ya
ya gue ngelakuin sesuatu yang ngelakuin aja gitu. Iya. Tapi being human aja sih maksudnya. Iya, itu kita nah itu dia being human itu nggak pernah ditunjukin di mana di televisi, dimanapun tidak pernah ditunjukin. Kalau di YouTube sih mungkin banyak ya. Kalau di TV itu hampir nggak ada. Sama halnya kayak kita misalnya gini, kita dari dulu suka bikin konten-konten yang memang meresahkan buat kita tapi punya dampak yang baik. Iya. Nah, ada satu titik yang kita sampai takut melakukan, maksudnya bukan takut ya, jadi kayak ragu-ragu gimana ya, takutnya orang melihat kita sebagai bikin kita jadi pretensius gitu. Iya. Jadi kayak gitu. Pencitraan nih kayaknya nih. Berarti lo setuju nggak kalau industri itu mematikan orang sebenarnya? That's right. Iya nggak sih? Benar sekali. Mematikan kebebasan berekspresi lo sebagai manusia gitu. Ya. Iya kan? Mematikan kebebasan lo bersosial media. Benar. Iya kan? Dan yang paling ngenes lagi mematikan karya lo yang menjadi memang itu core lo. Iya kan? Iya. Mematikan kita Terima apa kasih adanya. kawan. Terima kasih kawan. Cameo Project memang program yang jempolan. Gue mungkin bisa dibilang mengicip sedikit lah gitu dibandingin apa yang lo rasain. Iya, makanya gue kayak apa ya, kayak gimana sih lo rasanya gitu, lo ngelihat ada artis dipuja-puja banyak orang gitu kan, nih fansnya banyak, fanbase-nya banyak gitu, tapi orang terus yang dihina-hina gua, terus yang ini, lo mah nggak sama kayak dia sih, dia dong jadi orang baik, yang kenal dia gua bilang yang sehari-hari sama dia gua bilang gitu. Masalahnya kalau lu mau ngebagus-bagusin dia mah nggak apa-apa gitu. Tapi nggak usah ngejelekin gue. Nggak usah ngejelekin gue. Dia aja punya aib kagak pernah gue sebut-sebut gitu kan. Kan kalau dalam bersosialisasi gini kan kita teman sama teman, bener nggak? Iya, bener. Nggak ada jabatannya ya kan? Iya. Kalau di situ kan kita masuk ke dalam ruang lingkup kerja ada senior. Bener nggak? Jadi gue mau sejujur apapun akan tetap salah gitu. Sampai ada orang nggak kenal aja bilang gini, mau bikin kontroversi apa lagi nih? Waduh. Berarti image lo adalah kontroversi. Iya, terus gue bilang, Bang, gue mau ngasih tau aja sama lu, semua hal yang gue sampaikan di sosial media itu emang dari gue bilang gitu. Kenapa saya menjadi orang paling beda? Dan kenapa mereka menghina saya? Karena sebelumnya tidak ada orang yang senyablak saya, sejujur saya. Berarti kalau saya jujur, yang lain tukang bohong. Enggak ya, tapi lu bilang kan, memang industri ini mematikan kita sebagai orang. Nah, tergambar banget di bagaimana kita nggak bisa untuk menjadi orang yang jujur. Iya. Nah, itu juga karena mungkin bukan kalian semua netizen, tapi banyak orang netizen itu yang memang tidak bisa tidak siap menerima kejujuran. Iya, dan bukan cuma kejujuran, tapi emang ada perbedaan kelas yang mereka tidak pernah berada di situ, tapi ngejudge gitu. Nah, itu berhubungan juga dengan ekspektasi orang terhadap kita sebagai artis atau entertainer. Iya. Jadi itu yang kadang-kadang membuat kita reluctant atau kita membuat kita susah untuk jujur karena mereka punya ekspektasi sendiri terhadap image yang sudah terbentuk. Iya, orang berekspektasi terus. Lucu dong. Jadi dia stresnya bagaimana untuk memuaskan ekspektasi orang. Iya. Nah, balik lagi kayak misalnya karena gue kan selain bikin konten main, tapi gue juga masih ketemu sama klien yang mau bikin konten segala macam. Nah itu waktu gue ketemu sama klien itu, gue kan udah mempersiapkan bagaimana gue presentasi konten gitu, ide-ide. Iya. Berarti gue bawanya serius dong sebenarnya, ya kan? Dia tuh kayak gini, Martin ya? Iya. Terus gue ngomong gue ini. Waktu udah kelar ngomong, wah nggak selucu di videonya ya. Ya Allah. Gue bukannya menyalahkan, tapi ya wajar karena waktu mereka melihat, image-nya langsung ke, konten yang ini, acara TV yang ini, misalkan, stand up lo yang ini, pasti mereka udah otomatis lo akan melakukan sesuatu yang lucu yang sama seperti yang mereka lihat. Iya. Nah, jadi waktu misalkan mereka juga nggak kebayang apa yang lo pikirin, apa perasaan lo lagi menghadapi masalah apa. Nggak peduli mereka tuh. Ya itu dia maksudnya karena banyak artis yang tidak menyampaikan sisi kemanusiaan dia, ya kayak gua mau di Instastory di bar, di lounge, di mana, gua mah nggak pernah takut karena orang mah tahu pas lihat di Lambe Turah tuh, si Uus ada di bar nih, biasa.
Mantap, Pak. Iya nggak? Jadi kalau di Instastory di tempat-tempat ramai gitu segala macam, santai saja, ya kan? Iya. Sudah satu hal yang ditutupi dari artis sudah saya buka kan. Basically lu membiasakan penonton lu melihat the real you. Iya, karena apa yang gue sampaikan di panggung pun ya itu gue bercanda sama teman gue begitu gitu. Cuman bedanya karena gue nggak dalam bentuk stand up, gue dalam bentuk sketsa, gue jadi orang lain dong. Tokoh yang gue perankan dong. Iya, itu yang kadang-kadang orang jadi ya gue entah gue di Semprul, di sinetron ataupun gue di dulu di OVJ segala macam. Orang tuh taunya ya lu tuh sudah menjadi komedian papan atas gitu. Dan lu harus act like one gitu. Iya. Tapi gue percaya banyak orang yang memang bisa menerima. Tapi karena ditayangkan secara publik dan juga tidak ada batasannya, itu yang jadi masalah. Karena ada banyak juga orang yang tidak bisa menerima. Ini kan waktu orang yang menerima ini nonton, mereka suka. Waktu orang yang nggak bisa menerima ini nonton, mereka nggak suka. Kayak misalkan gini deh, Young Lex tuh sebelum dia famous, sebelum dia punya sekarang nih segede sekarang gitu, dulu dia tuh coba rapper biasa aja, cuma upload YouTube aja dengan menurut gua sinematografinya bagus. Yang ngebuat dia dibenci apa? Apa? Ketika dia sudah dikenal banyak orang. Sumpah gue pernah ketemu anak di Blok M, anak bocah pakai baju Yoks. Ya, dia dagang koran sehari-hari ya penghasilannya berapa lah gitu, tapi pakai bajunya Yoks, topi Yoks. Dengan bangga, dengan bangga dia bilang, iya, betul. Gue cinta Bang Young Lex, dia bilang gitu. Bang Young Lex itu idola gue bang, dia tuh berangkat dari bawah, dari orang kayak gue bang, orang miskin kayak gue bang gitu. Represent dia gitu. Represent gitu. Itu sebuah tanda yang bagus dong. Iya, lu betul. menginspirasi orang dong. Iya. Dan yang lu inspirasi itu orang jalanan loh. Iya, betul. Gue setuju. Kenapa lu jadi bisa ngejudge orang karena orang ini tidak satu selera sama lu gitu. Itu sesuatu yang bagus, dia bisa terinspirasi, tapi waktu yang Lex semakin dikenal banyak orang yang notabene mungkin orang yang berikutnya yang kenal dia ini tidak suka sama gayanya yang Lex. Iya. Si anak ini jadi terkucilkan. Bener. Iya dong, karena Yoks. Iya. Dulunya nggak kenapa-napa, kenapa gue sekarang jadi berdosa dengan menggunakan Yoks? Dulu, iya bener juga. Iya. Karena menurut orang-orang ini tuh ya Young Lex being Young Lex gitu. Iya. Nah orang-orang baru ini sekedar mengingatkan. Bang Young Lex sekedar mengingatkan kalau gini-gini kalau Bang Young Lex tolong dong kalau jadi public figure gitu. Jadi gitulah ya, yang gitu-gitu. Dan lu tahu nggak Young Lex sebelumnya tuh kayak gimana gitu. Kalau menurut gue gitu. Jadi Young Lex pun jadi apa ya? Gimana caranya gue ngebuktiin kalau gue emang begini. Bener nggak sih? Dia membuktikan kalau percuma lu benci sama gue bakal tetap gini gitu. Gue tuh susah banget benci sama orang. Gue tuh nggak pernah marah sama orang gitu. Jadi ketika ada orang dinilai begini, sebelum dia songong di depan mata gue nggak bakal percaya dia orang songong. Oke. Gitu kalau gue. Akhirnya gue kok dipertemukan dengan Young Lex, gue ketemu. Bang, ya, gitu. Ketemuannya, iya memang pas begitu udah ketemu pun juga kayak, ya elah ini mah baik ini. Banyak orang yang tahu bahwa, oh iya sekarang zaman sosial media, gue bebas bisa ngomong aja. Enggak, yang salah pokoknya artis-artis yang lama pokoknya. Maksudnya gimana? Tunggu, kenapa salahnya kenapa nih? Karena mereka kebanyakan settingan, kebanyakan bohong, jadi ngebuat orang jujur kayak gue di zaman sekarang yang gue pengen ngasih tahu gimana caranya buat jujur. Jadi susah. Banyak settingan sih lu dulu gitu. Jadi gua mulu yang disalahin. Coba orang tuh kehilangan poin apa yang pengen gua sampaikan gitu. Iya. Mereka lebih fokus ke wah nyari sensasi nih. Enggak, lu baca dulu gitu. Orang tuh udah kepatok bahwa gimmick tuh begini. Iya, orang tuh kepatok kalau orang yang image negatif mah negatif aja udah gitu. Ya, yang paling soto ini ya. Kok Us beda sih sama Us yang dulu? Gue lihat akunnya siapa nih orang nih gitu kan. Kok dia tahu lu dulu gimana? Iya gitu, siapa tahu temen gua apa segala macam. Ternyata bukan. Gua punya masalah apapun, sebesar apapun, tidak ada satupun temen gua yang lu goblok sih Us. Udahlah Us, cari aman aja. Nggak ada. Mereka gimana emang? Respon mereka cuma, Us mah begitu dari dulu. Nah, itu benar jawabannya. Gua adalah orang yang nggak peduli dibilang orang lain apa. Terserah lu, karena capek juga gitu ngejelasin hidup gua ke satu-satu orang di luar sana gitu. Yang gua jagain adalah orang-orang yang bersama-sama gua waktu gua berproses gitu. Nah, banyak orang itu tidak bisa memisahkan antara panggung di mana lu menjadi seorang penghibur. Iya.
yang lu dituntut sebagai entertainer ya, kerjanya lucu. untuk menghibur dengan sosial media yang memang kehidupan lu yang lu tampilkan. Banyak orang nggak bisa memisahkan itu. Jadi seakan-akan lu harusnya lucu terus dong. Ya misalkan Cameo Project. Cameo Project ada ya waktu kita bikin sketsa-sketsa yang lucu. Kok Cameo Project konyol-konyolan doang, nggak ada maknanya? Oke. Waktu kita bikin soal yang menyenggol politik atau sosial, kok Cameo Project sosok berpolitik atau kalau sosok ngajarin. Maaf, Anda lihat dulu konten sebelumnya yang sebelum kita bikin sketsa-sketsa lucu itu. Sotoy kan? Iya kan? Orang yang tidak bersama dengan elu kan selama ini kan. Itu emang orang-orang tahu. Secara tidak langsung nih sebenarnya televisi atau apapun itu, orang-orang yang di dalamnya diharapkan membangun ekspektasi atau fantasi orang lain. Itu yang salah. Tapi lu artis, lu harus ngasih contoh yang bagus. Lu nggak boleh ngasih celah ke orang lain. Kenapa jadi ada tuntutan yang berbeda? Gitu? Nah, kan kayak aktris gitu, nangis gitu, acting nangis gitu. Anjing nangisnya keren banget, sampai gue ikutan nangis gitu. Terus pas dia nangis beneran, lu tahu nggak dia nangis beneran? Gimana nggak pelariannya nggak party? Gimana nggak pelariannya nggak narkoba? Coba. Orang dia nangis beneran aja orang nggak tahu. Ya nggak harus narkoba juga. Iya, maksudnya itu kan kita jadi berpikir kenapa banyak artis yang kena narkoba kan? Mungkin, ya karena stres gitu ya. Iya karena stres itu, karena tuntutan itu dan secara emosional mereka tidak bisa jujur gitu. Apapun yang mereka lakukan, sensasi. Iya benar. Disangkanya jadi artis itu enak-enak aja. Karena kenapa dibilang enak-enak aja? Karena si artis tidak pernah menunjukkan sisi manusia dia yang lain. Dan sebetulnya peranan penting itu juga dipegang oleh para penonton, para netizen, pemirsa itu. Jadi sebetulnya kalau misalkan kalian mau seorang artis ya, seorang seniman ini bisa tetap hidup gitu sebagai orang, ya biarkan mereka tetap jujur sama karyanya, sama kontennya, kehidupannya. Karena memang itu karya yang paling baik kan. Iya. Kita mau kasih tahu untuk semua orang yang memang mengambil peran sebagai artis gitu loh. Ya kalau misalkan jujur itu nggak ada masalah dan kita pun akan saling mendukung. Kita harus sebenarnya saling mendukung kejujuran ini gitu loh. Ntar akan dipertemukan juga kok dengan orang yang gitu. Jangan takut kehilangan rezeki karena lu jujur gitu. Iya, maksudnya lu ketika jadi orang biasa, lu bilang santai aja bro, roda itu berputar gitu. Tapi ketika lu ada di posisi tertentu dalam hidup lu nggak mau turun. Tidak mau turun. Dengan Tidak segala cara tetap ada di aman. Tidak ingin bersuara, aman. Bodoh amat, yang penting job lancar, aman. Yang penting fans setia, aman gitu. Tapi sekalinya bersuara akhirnya dibully. Kalau misalnya semuanya kompak bareng-bareng ngejagain kita semua nih soal jujur dan segala macem, kalau semuanya diboikot enak dong. Siapa yang ngisi TV? Biar berita aja udah. Iya kan? Daripada lu bikin sesuatu, jadiin meme, jadiin video lucu, terus diambil TV yang hostnya bukan lu. Lu nggak dapat duit apa-apa, cuma link YouTube, itu juga nggak diklik orang. Aduh, malah tulisannya courtesy of YouTube, bukan courtesy of channelnya siapa gitu kan. Iya kan? Ya, Anda semua yang dapat duit bikin krunya, yang dapat duit talentnya, yang dapat duit perusahaannya, yang Anda buat cuma sekedar viral dan disukai oleh kolom Instagram. Oke, waduh, seru banget ya. Ngomongin soal industri juga ujung-ujungnya. Jujuran. Kita sih berharapnya tuh kayak ini ke depannya ya kita beradaptasi aja, natural aja. Natural itu kan ya berubah gitu. Maksudnya karena nggak ada yang bisa tahan juga kok dengan pattern yang maksudnya itu. Tapi kita sebagai pelaku industri ini juga punya tanggung jawab. Maksudnya bukan punya tanggung jawab lah. Kita apa yang kita lakukan tuh ada konsekuensinya gitu loh. Kenapa lu pengen semua artis sama aja? Iya. Ya susah, karakternya kan beda-beda. Jadi kalau misalkan mau membuat industri ini lebih baik lagi ya kita dari kacamata pelaku industri yang sebagai artisnya, sebagai aktornya, entertainernya, kita mulai dari kita sendiri gitu loh. Iya. Karena apa yang kita lakukan sekarang ini pelaku industri hiburan tapi mengambil peran yang lain bisa merasakan kok kejujuran kita. Iya. Seru. Ya udah. Oke, sip. Oke, jangan lupa like, comment, subscribe. Kayak kalau mau, boleh lah. Lo mau like, dislike, bodo amat ya kan? Terus habis itu, subscribe juga channelnya Uus ya. Uus, kita kemarin nambah lumayan. Thank you. Lumayan? Ada yang bilang nggak? Ada yang komen nggak? Ini gara-gara gue nonton di Cameo Project nih? Nggak ada sih. 45.000 subscriber.
Goks. Sekarang dari 30.000. Oke dong. Mantap. Oke banget Cameo Project. Bentar lagi silver play button. Bener, bisa disombongin ke Om Deddy. Dad, look at that. Iya. Oke, sampai ketemu lagi See ya. you di Bye. next coffee day.